Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulia Sando dari D4A Fisioterapi. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi tentang registrasi tenaga kesehatan. Di sini kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Mulia Sando, lalu rekan saya Meilisa, ada Nabila Widiawati, dan Nadila Anisya Rudotul Jana. Untuk pemaparan selanjutnya, saya persilahkan kepada Meilisa. Baik, terima kasih kepada Mulia Sando. Pemaparan yang pertama adalah definisi. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi tertentuannya, serta diakui secara hukum untuk menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Selanjutnya membahas tentang legalitas tenaga kesehatan. Setiap tenaga kesehatan yang akan menjalankan praktik dan atau pekerjaan keprofesiannya wajib memiliki izin dari pemerintah menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009, Permenkes Nomor 46 Tahun 2013. Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memperkerjakan tenaga kesehatan yang tidak memiliki kualifikasi dan izin melakukan pekerjaan profesi. UU Nomor 36 Tahun 2009. Untuk pemaparan selanjutnya akan saya bacakan. Siklus perizinan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan sebelum menjadi tenaga kesehatan wajiblah harus melakukan suatu pendidikan di sebuah institusi. Calon tenaga kesehatan setelah lulus dari institusi pendidikan tersebut pasti akan mendapatkan sebuah ijazah dan selanjutnya akan mendapatkan sertifikat kompetensi. Sertifikat kompetensi ini didapatkan karena calon tenaga kesehatan tersebut telah menempuh suatu ujian kompetensi dan bisa juga didapatkan dari mengikuti suatu seminar atau webinar. Tenaga kesehatan sendiri akan dapat bekerja apabila tenaga kesehatan tersebut telah melakukan registrasi. Registrasi sendiri dapat dilakukan melalui website di KTKI Kemenkes. MTKI atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau Majelis Tenaga Kesehatan Pusat yang akan menerbitkan STR. STR adalah surat tanda registrasi yang hal ini membuktikan bahwa tenaga kesehatan tersebut telah melakukan registrasi. Tenaga kesehatan yang telah memiliki STR dapat bekerja di suatu rumah sakit atau dapat membuka kliniknya sendiri atau dapat bekerja di klinik. Tenaga kesehatan melalui pemerintah dapat bekerja di rumah sakit jika memiliki SIP atau SIK. SIP sendiri adalah surat izin bekerja, sedangkan SIK adalah surat SIP sendiri adalah surat izin praktek, sedangkan SIK adalah surat izin kerja. Surat izin praktek sendiri dapat didapatkan jika tenaga kesehatan tersebut memiliki pendidikan yaitu profesi. Bisa dilanjut lagi slide-nya. Manfaat dari STR. Manfaat STR sendiri yang pertama adalah
dapat mengetahui jumlah tenaga kesehatan, yaitu tenaga kesehatan yang profesional, tenaga kesehatan per provinsi atau profesi, per institusi atau pemerintah dan swasta. Yang kedua adalah manfaat STR, yaitu mutu tenaga kesehatan. Dapat dilihat dengan per profesi, level pendidikan, dan kompetensi tenaga kesehatan itu sendiri. Yang ketiga adalah adanya kepastian hukum bagi tenaga kesehatan dan bagi masyarakat, sehingga masyarakat yang akan berobat kepada tenaga kesehatan dapat merasa aman. Yang terakhir adalah jumlah institusi pendidikan. Hal ini bermanfaat untuk melihat seberapa mutu institusi pendidikan tersebut. Untuk pemaparan selanjutnya akan saya berikan dan dipersilahkan kepada Nabila. Baik, terima kasih Mulia Sanu. Selanjutnya yaitu legalitas registrasi. STR atau Surat Tanda Registrasi merupakan bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi. STR terdiri atas STR sementara dan STR bersyarat. Selanjutnya, STR dapat berlaku selama 5 tahun dan dapat diperpanjang setelah masa berlaku habis setelah memenuhi persyaratan. STR tidak berlaku lagi apabila masa berlaku habis, dicabut sesuai keinginan nakes meninggal dunia, atau STR-nya telah ganti baru. Selanjutnya, STR dikeluarkan oleh Konsil Tenaga Kesehatan masing-masing dan ditandatangani oleh Ketua Konsil. STR tidak berlaku apabila masa berlaku habis. Yang kedua, dicabut atas dasar peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, atas permintaan yang bersangkutan. Yang keempat, yang bersangkutan meninggal dunia. Dan yang kelima, telah mendapatkan STR ulang dari re-registrasi. Syarat registrasi. Berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014, setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Persyaratan registrasi meliputi 1. Memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan. 2. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. Yang ketiga, memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. Yang keempat, memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Yang kelima, membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Untuk pemaparan selanjutnya, dipersilahkan untuk rekan saya kepada Nadila. Selanjutnya, terima kasih kepada Mulia Sandro atas waktunya. Selanjutnya ada cara registrasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam registrasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 tentang registrasi tenaga kesehatan bab 2 pada pasal 5. Yang pertama, setiap tenaga kesehatan mengajukan permohonan STR melalui aplikasi registrasi daring atau online dengan memenuhi persyaratan registrasi. Yang kedua, aplikasi registrasi dari daring atau online merupakan aplikasi yang digunakan oleh permohonan untuk mengajukan STR atau perpanjangan STR secara daring atau online. Nah, selanjutnya, cara membuat akun di website registrasi STR secara online. Yang pertama, masuk ke laman http://ktki.kemenkes.go.id lewat browser. Pilih menu registrasi yang ada pada halaman awal. Selanjutnya, pilih menu registrasi baru dan yang bagi yang belum punya PIN,
lalu masukkan data alamat email, nomor KTP, dan CAPTCHA. Pada step pertama, Anda diminta mengunggah dokumen yakni pada pas foto, KTP, ijazah, nomor sertifikat kompetensi, surat sehat, sumpah profesi, surat pernyataan patuh pada etika profesi. Lanjut ke step 2, Anda harus mengisi data info administrasi berupa jenis tempat kerja, status tempat kerja, nama tempat kerja, alamat tempat kerja, provinsi tempat kerja, kabupaten tempat kerja, dan telepon kantor. Jika Anda belum bekerja, Anda bisa mengosongkan kolom-kolom tersebut. Pada selanjutnya, di step 3, Anda diminta mengisi data uji kompetensi berupa nomor sertifikat kompetensi, tenaga sertifikat kompetensi, tempat uji kompetensi, tanggal uji kompetensi. Setelah semua telah terisi, klik selesai. Setelah mendapatkan PIN, catat PIN yang ada di bawah untuk masuk ke akun Anda. Setelah akan muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran Anda sukses. Selanjutnya, data yang Anda isi akan divalidasi oleh perwakilan organisasi profesi dan anggota Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia atau MTKI. Setelah permohonan disetujui, Anda harus membayar nominal Rp100.000 dengan kode billing melalui bank yang telah ditunjuk. Alur mekanisme pengajuan registrasi online. Masuk ke laman http://ktki.kemenkes.go.id lewat browser, pilih menu registrasi yang ada pada halaman awal, lalu masukkan PIN Anda. Yang kedua, masukkan tahun lulus dan riwayat pendidikan perguruan tinggi Anda. Yang ketiga, setelah semua data benar, pilih konfirmasi data ke Kemenristek-Dikti. Beri checklist pada kolom yang telah disediakan, lalu klik mulai. Selanjutnya, setelah itu Anda diminta mengunggah dokumen, memberikan informasi administratif kerja, mengisi data uji kompetensi. Yang terakhir, setelah selesai akan muncul pemberitahuan bahwa pendaftaran Anda sukses. Jika semua data yang Anda masukkan benar, maka secara tidak langsung pendaftaran Anda akan sudah divalidasi oleh Kemenristek-Dikti. Pembayaran cetak dan pengiriman STR. Yang pertama, setelah permohonan disetujui, Anda harus membayar nominal Rp100.000 dengan kode billing melalui bank yang telah ditunjuk. Cek email Anda setelah periksa di bagian cek status untuk mengetahui permohonan melakukan pembayaran STR yang Anda ajukan. Yang kedua, STR yang telah rampung akan dicetak oleh Sekretariat KTKI dan dilegalisir sebelum dikirim ke kantor pos yang terdekat dengan Anda. Anda bisa mengambil STR dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas kantor pos. Yang terakhir, Anda juga bisa mencetak STR sendiri melalui QR Code yang ada di akun Anda. Baik, untuk pemaparan selanjutnya dipersilahkan kepada Melisa. Terima kasih kesempatannya Melisando. Selanjutnya kita akan membahas pengaruh COVID-19 dengan prosedur registrasi STR Nakes. Yang pertama, STR dan SIP Nakes yang habis masa berlakunya namun terkendala perpanjangannya karena COVID-19 dinyatakan masih berlaku paling lama 1 tahun sejak status bencana nasional coronavirus disease 2019 COVID-19 dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Nakes yang telah mengajukan permohonan STR dan SIP untuk pertama kali namun terkendala kondisi COVID-19 dinyatakan telah memiliki STR atau SIP yang berlaku paling lama 1 tahun sejak status bencana nasional COVID-19 dinyatakan dicabut oleh pemerintah. Selanjutnya,
Nakes baru yang belum punya STR dan SIP yang membantu menangani pandemi COVID-19 dinyatakan telah memiliki STR dan SIP berlaku paling lama 1 tahun. Selanjutnya adalah cara re-registrasi. Yang pertama, STR dapat diregistrasi ulang jika ada perpanjangan masa berlaku STR, peralihan jenis profesi tenaga kesehatan, peningkatan level kompetensi. Selanjutnya, perpanjangan masa berlaku STR diajukan paling cepat 6 bulan dan paling lambat 3 bulan sebelum tanggal berakhir STR tersebut. Untuk berkas administratif yang diperlukan sama seperti registrasi awal. Untuk pemaparan selanjutnya dipersilahkan kepada Nadila. Daftar pustaka berikut daftar pustaka yang kami ambil sebagai referensi untuk menyusun PPT dalam registrasi tenaga kesehatan. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Terima kasih kepada teman-teman semua. Untuk teman-teman, apakah ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, dapat langsung dikirimkan melalui alamat email yaitu mulyasandova@gmail.com. Terima kasih.